Halo penggemar cerita sejarah, selamat datang di channel Cerita Sejarah. Channel ini akan memberitakan tentang banyak hal yang berhubungan dengan sejarah. Kenapa? Ya karena ingat pesan dari Bung Karno, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukan jas putih, apa jas kuning, apalagi jas kiding ya. Di edisi perdana kali ini admin akan membahas seputar tentara peta. Tentara peta ini adalah tentara sukarela yang dibentuk oleh Jepang alias Dai Nippon alias negeri matahari terbit alias negerinya Ika Kimochi. Tahu kan? Tahun 1943 situasi perang Asia Timur Raya mulai berubah. Jepang yang tadinya sebagai negara penyerang kini berubah jadi negara yang bertahan. Kenapa? Ya udah karena unggul duluan lah bro. Coba mereka belum unggul, masih nyerang terus. Sekarang mereka sudah unggul, sudah punya Indochina, sudah punya Cina, sudah punya Indonesia, sudah punya Filipina. Bahkan waktu itu ada niatan untuk memperluas wilayah sampai ke Australia. Pokoknya semuanya milik Jepang, sama seperti yang di Eropa. Jerman über alles. Jerman adalah segala-galanya. Tapi saat itu kondisinya udah berubah. Jepang sedikit terdesak. Saat posisi terdesak itulah menyiapkan tentara sukarela. Salah satunya lewat peta ini. Ide awal pembentukan peta ini berasal dari Gatot Mangkupraja. Dia mengirimkan surat kepada pemimpin tertinggi Jepang yang ada di Indonesia. Dalam suratnya, ia menyebutkan bahwa para pemuda Indonesia sudah siap untuk membantu Jepang dalam hal Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar dibentuk suatu tentara sukarela dengan dilatih militer oleh Jepang, sehingga sewaktu-waktu jika Inggris atau Amerika datang menyerang, mereka bisa ikut membantu untuk berperang. Nah, sebenarnya sih itu hanya kamuflase aja, fana, karena itu tujuan awalnya ya untuk mempersiapkan diri kalau Indonesia merdeka. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya Indonesia sudah merdeka, sudah ada tuh orang-orang yang sudah dilatih secara militer dan punya kemampuan militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahu sendiri kan, Belanda diam-diam masih mengincar Indonesia lewat sekutu-sekutunya. Nah, ternyata ide dari Gatot Mangkupraja itu ditanggapi secara positif oleh Paduka Yang Mulia Gun Seikan alias perwakilan Kaisar Jepang yang ada di Indonesia. Gun Seikan menyetujui pembentukan peta. Jadi mulai saat itu, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 1943, tentara peta secara resmi dibentuk. Gak taunya peminatnya banyak banget. Total sampai jelang Indonesia merdeka, anggota peta yang terdaftar itu sekitar 39.000 dalam 69 batalion. Kurang lebihnya segitu sih pastinya ya. Admin nggak tahu, kan admin belum lahir. Walaupun sifatnya tentara sukarela, tapi jangan salah, di peta juga ada kepangkatan seperti Sudanko, Dedanko, Budanko. Kurang lebihnya seperti komandan batalion, komandan kompi, komandan peleton, dan komandan regu di ketentaraan kita yang sekarang. Banyak tokoh-tokoh TNI yang berasal dari peta seperti Soeharto, terus Ahmad Yani, Sarwo Edi Wibowo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh bapak-bapak TNI kita yang berasal dari peta atau setidaknya pernah mengenyam pendidikan di peta. Salah satu hal yang buat banyak pemuda Indonesia tertarik masuk peta, selain karena juga digaji tentunya, itu karena jargonnya untuk Indonesia merdeka. Jadi mereka dari awal tuh udah dijanjikan nih, kalau nanti peta itu akan berguna saat Indonesia sudah diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Otomatis peminatnya jadi banyak, makanya kenapa jadi ada 69 batalion, ya
karena jargonnya itu. Cuma sayangnya saat perjalanan waktu ternyata perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia masih cukup lama, dari 1943 sampai 1945. Sambil menunggu kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang, tentara PETA ini bertugas untuk membantu tentara Jepang. Tapi saat membantu tentara Jepang ini, beberapa anggota PETA yang justru melihat kekejaman yang dilakukan oleh serdadu-serdadu TNI PON, karena nggak tega lihat rakyat Indonesia yang semakin sengsara, mereka akhirnya berontak. Ya nggak semua, tapi ada beberapa yang memberontak, seperti yang paling terkenal, Supriyadi di Blitar. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, akhirnya PETA dibubarkan. Tapi kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu Indonesia membentuk BKR, lalu PKR, lalu TRI, dan akhirnya TNI. Saat itulah mantan anggota PETA ini dipanggil kembali untuk membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu sedang diincar oleh Belanda. Jadi PETA ini akhirnya benar-benar berguna untuk Indonesia. Ya dari awal juga sudah berguna sih, cuma istilahnya benar-benar mendharma baktikan seluruh hidupnya untuk Indonesia itu setelah Indonesia merdeka dan mereka melebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Oke, mungkin penjelasannya cukup sampai di situ dulu ya. Nanti lain waktu kalau suka silahkan subscribe dan klik tombol like-nya. Tapi kalau nggak suka ataupun ada masukan lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Salam abadi.